Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bajingan yang tolol, kata-kata kasar yang layak disebut sebagai caci maki ini viral di Indonesia karena ditujukan kepada Presiden Joko Widodo oleh seorang filsuf, intelektual publik, dan akademisi yang konon pernah menjadi dosen di Universitas Indonesia, yaitu Rocky Gerung. Rocky Gerung merupakan bagian dari kelompok oposisi yang anti Presiden Joko Widodo dan terkenal dalam kancah perpolitikan Indonesia, terutama karena kebiasaannya yang menilai diri sendiri terlalu tinggi sebagai orang paling pintar, sehingga pada gilirannya sering menghina lawan-lawan politiknya sebagai orang dungu. Sebagai oknum anti Presiden Joko Widodo, maka wajar apabila Rocky Gerung sering memberikan kritik kepada pemerintah pusat dengan segala kebijakannya yang dinilainya sebagai kedunguan. Kritik kepada pemerintah tentu saja diperlukan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Hanya patut disayangkan bahwa alih-alih memberikan kritik, Rocky Gerung justru lebih sering nyinyir tanpa membahas esensi dan memberikan solusi. Begitu rendah kualitas kritikannya sehingga lebih tepat disebut sebagai caci maki pelampias rasa kesal belaka. Rakyat Indonesia saat ini yang mayoritas puas dengan kinerja Presiden tentu sering mendengar caci maki pelampias rasa kesal Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Puncaknya adalah caci maki yang tidak akan saya ulang karena sangat tidak pantas. Sahabat-sahabat Kristus, meskipun nampaknya lebih banyak membahas tentang Rocky Gerung, namun sejatinya yang menjadi fokus perhatian saya adalah sikap diam dari Presiden Joko Widodo yang nampak seperti tidak peduli dengan caci maki yang ditujukan kepada dirinya. Alih-alih membalas caci maki dengan caci maki, Presiden Joko Widodo justru nampak tidak terusik dengan caci maki yang sangat merendahkan dirinya. Ia begitu tenang, seperti seorang terpelajar yang mengerti betul makna peribahasa Indonesia yang berbunyi anjing menggonggong, kafilah berlalu. Terus terang saya sangat hormat dengan sikap Presiden Joko Widodo yang dengan bijak berlaku sebagai kafilah yang berlalu. Karena dengan demikian maka secara tidak langsung beliau sudah menempatkan orang yang mencaci maki dirinya sebagai anjing yang menggonggong. Celakanya, meskipun sang kafilah sudah berlalu, tetapi ternyata si anjing tetap saja menggonggong, bahkan menggonggong lebih keras lagi. Ya, namanya juga anjing. Sudah tentu tidak tahu bahwa gonggongannya tidak lagi didengar oleh sang kafilah yang sudah berlalu. Itulah sebabnya si anjing terus menggonggong dan terus menggonggong semakin keras dan berisik sehingga mengganggu para pejalan kaki lainnya. Sang kafilah sudah berlalu, karena itu ia tidak terganggu oleh gonggongan si anjing. Namun pada gilirannya, justru para pejalan kaki lainnya lah yang merasa terganggu oleh gonggongan si anjing yang keras dan berisik. Itulah sebabnya mereka segera melakukan suatu tindakan tegas yang dianggap perlu untuk membuat si anjing tidak lagi menggonggong. Mungkin pelaporan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya oleh para relawan pendukung Jokowi berada dalam konteks analogi peribahasa tersebut. Sahabat.
Kompas yang kami lanjutkan bersama saya Radi Saputro. Saudara, akademisi Rocky Gerung terkait kebijakan Presiden Joko Widodo di acara konsolidasi buruh berbuntut panjang. Tidak hanya memantik unjuk rasa dan penolakan di berbagai daerah, Rocky Gerung juga dipolisikan sejumlah pihak, diantaranya oleh tim hukum PDI Perjuangan. Aksi demonstrasi mendesak agar akademisi Rocky Gerung segera ditangkap terjadi di sejumlah daerah. Rocky Gerung bahkan ditolak sejumlah universitas sebagai pembicara atau pengisi materi seminar. Maraknya unjuk rasa ini merupakan imbas dari pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina dan memfitnah Presiden Joko Widodo. 10 Agustus kita bikin gara-gara. Kita cari gara-gara. Ya, pada 29 Juli lalu di acara konsolidasi Aliansi Aksi Sejuta Buruh di Kota Bekasi, Rocky yang saat itu menjadi pembicara menyatakan sejumlah pendapat terkait Presiden Jokowi, diantaranya soal kegelisahan buruh terhadap Omnibus Law. Dan kritik Rocky Gerung terkait kebijakan Presiden Jokowi itu ternyata berbuntut panjang. Pada 2 Agustus, Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP PDI Perjuangan resmi melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri. Laporan yang dilayangkan bukan termasuk delik aduan, tetapi dugaan fitnah yang mengandung unsur sara dan memicu kegaduhan dan keonaran. Kita paham betul kalau soal delik aduan itu kita sepakat kalau delik aduan siapa yang dirugikan. Tentu dia kan harus dia melaporkan sendiri kan gitu ya. Maka setelah kita ikutin aluran seluruh pembicaraan dari saudara Rocky Gerung, kita menemukan juga ada delik pidana terkait soal sara. Jadi terjadi keonaran, terjadi kegaduhan. Bukti. Presiden Jokowi sendiri menanggapi santai pernyataan Rocky Gerung yang dinilai menghina oleh tim hukum PDIP. Jokowi menyebut akan tetap fokus bekerja dan tidak ambil pusing dengan pernyataan Rocky. Apa? Rocky Gerung sama Refli Terakhir. Itu hal kecil lah. Saya kerja aja. Ya. terkait rencana PPN. Sebagai delik aduan, keberatan atas pernyataan Rocky harus dilaporkan oleh Presiden Jokowi sendiri. Namun menurut Menko Polhukam Mahfud MD, Presiden tidak akan melapor ke polisi. Saya juga sudah melihat ya, Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak Jokowi, Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Dulu Zainal Ma'arif tuh wakil ketua DPR, lalu Egy Sujana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu kita berharap, ya banyak juga nih masukan kepada saya dari akademisi, aktivis, masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana, belum ada rencana mengadukan. Sahabat-sahabat Kristus, sikap Presiden Joko Widodo terhadap caci maki yang jelas-jelas ditujukan kepada dirinya sudahlah tentu patut mendapat acungan jempol. Namun sejatinya sikap Kristiani penuh kasih yang diajarkan dan juga dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus jauh lebih mulia. Di hadapan orang-orang yang mendengarkan khotbahnya di atas bukit, Tuhan Yesus Kristus tanpa ragu berfirman, "Kasihilah musuhmu, perbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28. Sungguh ajaran yang mulia, namun terlebih mulia lagi adalah fakta bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak hanya mengajarkan, tetapi juga melakukannya. Ia diolok, dihina, dicaci, diludahi, disiksa, dan bahkan disalibkan seperti seorang penjahat kelas berat. Namun ia yang terbukti sama sekali tidak bersalah, kemudian memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan dengan kasih-Nya yang teramat agung ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas pasal 23 ayat 34. Sahabat-sahabat Kristus, jelas bahwa Presiden Joko Widodo merupakan pribadi yang patut diteladani
Tetapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus Kristus adalah teladan agung kita semua, orang-orang percaya. Itulah sebabnya Petrus menasihati. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 23. Oleh karena itu, berbahagialah setiap kita yang dicaci, namun tetap memberi kasih pengampunan dan meminta berkat ilahi. Amin.